Komposisi dalam bahasa Indonesia teknik. Polimer kopolimer akrilamida bermuatan negatif banyak digunakan sebagai bahan penguat retensi dan resin kekuatan kering. Namun, rentang massa molekul yang digunakan untuk kedua fungsi ini berbeda. Bahan penguat retensi kopolimer akrilamida anionik biasanya memiliki massa molekul dalam kisaran 5 hingga 20 juta gram per mol. Agen penguat biasanya memiliki massa molekul dalam ratusan ribu. Perbedaan lainnya terletak pada bentuk yang dikirim ke pabrik. Meskipun bahan penguat retensi anionik dapat dikirimkan sebagai manik-manik padat atau dalam larutan, lebih umum untuk mendapatkannya sebagai emulsi minyak dalam air, WO. Sebelum produk emulsi tersebut dapat digunakan, mereka harus dibalik dengan pengenceran sekitar 100:1 dengan banyak pengadukan. Waktu tambahan, setidaknya setengah jam, diperlukan agar molekul individu dapat terurai dan mencapai potensi penuhnya sebagai bahan penguat retensi. Monomer anionik yang digunakan dalam pembuatannya adalah asam akrilat, seringkali sebagai garam natrium dalam produk akhir. Agen penguat biasanya dikirim sebagai larutan dengan kadar padatan dalam kisaran 10 hingga 50%. Berbagai macam densitas muatan tersedia dalam setiap kasus. Fungsi berdasarkan massa molekul. Berdasarkan massa molekulnya, bahan kimia yang dijelaskan dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi utama. Bahan penguat retensi, retention aids, 5-20 juta gram per mol. Agen penguat kering, dry strength agents, 100.000 1 juta gram per mol. Dispersan. Dispersan biasanya memiliki massa molekul yang lebih rendah dibandingkan bahan penguat retensi dan agen penguat kering. Komposisinya secara umum mirip, namun fungsinya berbeda. Strategi penggunaan untuk retention aid akrilamida anionik. Kondisi penggunaan. Retention aid akrilamida anionik umum digunakan untuk pembuatan kertas alkali, meskipun dapat juga digunakan dalam kondisi asam. Prinsip dasar, stok, furnish, harus memiliki sumber kationik yang sesuai untuk berfungsi sebagai titik jangkar bagi retention aid anionik. Bahan seperti polidimetlamonium epichlorohydrin, poliamin, polidialil dimetilamonium klorid, polidatmak, dan resin penguat basah kationik sangat efektif dalam peran ini sebagai promotor retention aid. Promotor retention aid, tawas, alum, juga dapat digunakan sebagai promotor, terutama jika pH di bawah 6 atau jika tawas ditambahkan pada titik di mana ia bersentuhan dengan stok selama beberapa menit atau kurang sebelum penambahan retention aid. Titik penambahan. Titik penambahan paling populer adalah tepat setelah pressure screen, karena ini memberikan efisiensi retensi tertinggi. Pembuat kertas memiliki insentif untuk menggunakan retention aid sesedikit mungkin, hanya cukup untuk menjaga mesin kertas tidak terlalu kotor, untuk menghindari fluktuasi berat basis, dan untuk menghindari masalah kemampuan menjalankan mesin, runnability. Dampak terhadap formasi kertas. Level penggunaan yang lebih tinggi cenderung menggumpalkan serat secukupnya untuk merusak penampilan seragam kertas, yaitu formasinya. Alternatif penambahan. Alternatif lainnya adalah menambahkan retention aid sebelum pressure screen, mungkin mencapai keseimbangan yang lebih baik antara keseragaman formasi dan retensi. Catatan tambahan, kinerja resin penguat kering, dry strength resin, sangat tergantung pada keadaan muatan colloid system. Berbeda dengan retention aid anionik yang hanya membutuhkan titik jangkar, kationik, resin penguat tampaknya membutuhkan keseimbangan stoikiometri. Kondisi pembuatan kertas asam. Dalam kondisi pembuatan kertas asam, tawas dapat digunakan untuk mencapai retensi resin optimal, drainase, dan kontribusi kekuatan kering. Kondisi pembuatan kertas alkali. Dalam kondisi pembuatan kertas alkali, hal yang sama dapat dicapai dengan polimer bermuatan tinggi, biasanya mengandung amina kuaternel. Perhatian untuk retention aid akrilamida anionik. Polimer licin, polimer retention aid anionik mungkin merupakan bahan paling licin yang dapat ditemukan di pabrik kertas. Tumpahan emulsi retention aid harus ditangani dengan hati-hati karena sifatnya yang licin. Berikut langkah penanganannya. Jangan gunakan air, menyemprot dengan air hanya akan menyebarkan masalah. Gunakan penyerap kering, sebaliknya, gunakan bahan penyerap kering seperti pasir atau tanah liat untuk menyerap tumpahan. Pembuangan, buang bahan yang terkontaminasi sesuai dengan peraturan setempat.